Jangan bolak-balik kayak saya tadi dong. Udah? Iya, tapi hilang. Udah? Mas, hilang tuh ada. Udah belum berantemnya? Ampun. Salam analis anggaran Indonesia. Jumpa lagi dengan saya, Kanda Aditya Sanjoyo, sebagai analis anggaran pertama. Di sini, di episode terbaru di Sangga, kita akan membahas mengenai tugas belajar. Jadi kita nggak membahas tentang proksi, tupoksi, divisi, atau isu-isu yang hangat tentang penganggaran saat ini, tapi tentang tugas belajar. Pasti teman-teman di sini juga masih ada rasa ingin belajar lagi kan, even itu dari S1 ke S2 atau dari S2 ke S3. Pada episode kali ini kita menghadirkan narasumber yang telah melalui itu semua, mulai dia diangkat dari Jafung, kemudian tugas belajar, kemudian belajar, dan kembali ke tanah air. Inilah dia narasumber kita, Ibu Anindya Kurnia Putri. Beliau bekerja di Direktorat Penyusunan APBN dan sekarang sedang ngurusin bansos ya? Ya. Oh, bantuan sosial, apalagi di saat pandemi ini lagi lumayan heavy. Lumayan heavy. Coba bisa diperlihatkan dulu. Oke. Ini Halo, assalamualaikum rekan-rekan AI Indonesia. Perkenalkan, nama saya Anindya Kurnia Putri. Saya merupakan JF ahli pertama dari DJA. Pertama ya. Berarti dulu tugas belajar tahun berapa berarti Mbak ini? Tahun 2019. 2019, sekarang 2020. Sebentar doang ya? Iya. Kebetulan dapat program yang 1 year master degree dari the University of Melbourne, Australia. Melbourne, Australia, keren banget tuh berarti ya. Berarti setahun di sana dong? Ya, betul, setahun. Kuliahnya pakai bahasa? Bahasa Inggris tentu. Oh, bahasa Inggris. Saya kira Bukan bahasa kalbu. Bahasa aborigin gitu kan? Ada nggak sih bahasa aborigin? Ada sih. Nah, terus dulu kenapa Mbak Anin pingin tugas belajar? Ya, klise sih, tapi kan mungkin Mbak Anin dulu kan jadi Jafung gitu kan, terus tugas belajar, pasti kan banyak impactnya. Tapi dari Mbak Anin sendiri tuh, kenapa sih tugas belajar? Kenapa saya mau tugas belajar? Saya rasa teman-teman yang lain juga mungkin sebagian besar pada ingin ya ikut tugas belajar ya gitu kan, karena kita juga sebagai seorang individu, sebagai seorang pegawai, apalagi kita di sini sebagai JF gitu ya, pasti ingin selalu bisa mengembangkan diri dan potensi, dan juga kita harus bisa juga untuk sesuai dengan kebutuhan organisasi gitu kan ya. Jadi disinilah pentingnya tugas belajar. Selain kita bisa mengembangkan potensi yang ada di diri kita sendiri, kita juga bisa semakin fit nih dengan apa yang sudah disyaratkan oleh organisasi gitu untuk pengembangan karir kita ke depannya. Menjelaskan sekali ya, baik secara pribadi dan organisasi gitu kan. Terus jadi berarti kan waktu pas Mbak Anin dulu daftar masih jadi Jafung, berarti ketika Mbak Anin mulai tugas belajar itu apakah tetap jadi Jafung atau gimana tuh? Apakah istilahnya diberhentikan dulu sama Pak Presiden kita gitu? Enggak. Nah ini dia, tugas belajar itu kan sejatinya tugas kedinasan yang diberikan kepada PNS ya, untuk bisa mengikuti jenjang pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri gitu ya. Nah ini kan udah sesuai nih sama definisi yang ada di PP manajemen PNS nih kan ya. Nah ketika saya jadi tugas belajar itu, status saya sebagai jabatan fungsional otomatis diberhentikan sementara, Mas Kanda. Diberhentikan? Ya. Tapi sementara kan? Sementara, karena memang itu sesuai dengan yang ada di PP tentang manajemen PNS tersebut. Jika ada pegawai yang tugas belajar, artinya akan dinonaktifkan sementara, dilepas tugas-tugas kedinasan yang di kantor gitu. Gitu. Berarti diberhentikan. Oh, berarti banyak impactnya juga ya. Ya. Banyak ya. Terus mekanisme ini gimana tuh? Pemberhentiannya ya. Iya, pemberhentian
Jadi ketika surat tugas belajar itu keluar, kurang lebih 3 bulan gitu ya, saya mendapatkan notif dari bagian SDM bahwa saya sudah dinonaktifkan gitu. Berarti istilahnya statusnya berarti udah inaktif, terus berarti ada implikasi ke THP berarti ya Mbak ya? THP. Take home Take pay. home pay. Mungkin kan itu menjadi salah satu alasan ketika misalnya kita sudah jadi di jabatan fungsional atau ya nggak usah jabatan fungsional lah, pegawai biasa pun gitu kan. Ketika tugas belajar kan THP-nya istilahnya dikurangkan sementara. Seperti tadi kan pemberhentian sementara ini Ya, dikurangkan betul. sementara. Berarti itu terpotong, Mbak. Ya memang implikasi ketika kita mengikuti tugas belajar, selain kita dinonaktifkan, artinya juga ada ketika kita nonaktif itu artinya kita juga melepas jabatan kita sebagai JF tadi ya, jabatan fungsional. Kita kembali menjadi staf atau fungsional umum sementara gitu. Otomatis juga ada implikasi ke arah finansial gitu tentunya. Tapi itu semua juga sudah sesuai peraturan yang ada dan memang sudah diterapkan selama ini di Kemenq juga. Toh itu juga kita cuma sementara ya, maksudnya kan tugas Betul, belajar kan betul sekali, setahun 2 Mas tahun Rana. gitu ya. Tapi Betul. kan kita buat istilahnya investasi ke beberapa tahun yang akan datang gitu ya. Betul. Mulia sekali. Jadi nggak usah khawatir juga kalau misalkan kita mendapatkan pemotongan. Karena kan kita ketika kita tugas belajar, apalagi misalkan mendapatkan beasiswa kan kita juga dapat stipend gitu. Jadi ya bisa untuk trade off lah di situ. Betul sekali. Berarti Mbak Anin kemarin kuliah setahun, terus kemudian balik lagi kan ke instansi. Di sini kita terminologinya DJA ya. Berarti ketika Mbak Anin masuk itu apakah langsung diangkat kembali atau harus nunggu pengangkatan apa? Kan biasanya ada periodik jadwal-jadwal pengangkatan tuh atau gimana tuh berarti? Oke, jadi ketika tugas belajar itu kan dinonaktifkan melalui SK gitu ya. Lalu ketika saya sudah lulus, sudah kembali masuk bekerja, tidak perlu mengikuti periode pengangkatan lagi. Jadi langsung aja tinggal nunggu SK pengangkatan kembali dari Dirjen Anggaran gitu, tempat saya bekerja gitu. Karena tadi statusnya itu ya. Statusnya hanya nonaktif gitu, Nonaktif, ya. nonaktif sementara gitu. Jadi tidak perlu menunggu periode pelantikan lagi gitu, enggak gitu. Karena sebenarnya ya tadi hanya diberhentikan sementara dari jabatan fungsional. Ketika sudah lulus, artinya tinggal menunggu diangkat lagi melalui SK. Gitu. Itu prosesnya juga nggak lama sih, kurang lebih 1 bulan setelah saya aktif di kantor, saya mendapatkan SK. Diangkat lagi sebagai jabatan fungsional gitu. Berarti tidak ada opsi apakah ditawarin misalnya, "Hei kamu Anin, kamu mau jadi Jafung atau enggak?" gitu. Berarti kan otomatis gitu kan. Enggak gitu. Karena kan dari awal juga pada saat saya berangkat, status saya sudah jabatan fungsional gitu, sudah dilantik. Ketika itu sudah berjalan menjadi JF beberapa bulan, lalu saya berangkat sekolah, otomatis dinonaktifkan. Namun ketika kembali, konsekuensinya otomatis saya diaktifkan kembali gitu. Reaktif. Soalnya saya juga, iya sih ada di Permenpan sih. Iya, Ada betul. tuh, pernah saya baca juga. Terus ini terkait Tupak nih kan ya. Dulu kan berarti Mbak Anin bilang ketika baru beberapa bulan Mbak Anin jadi Jafung, terus kemudian berangkat nih tugas belajar nih ya. Itu terkait perdupakan gimana terus? Kan kalau nggak salah di aturan JFA itu kan ada tuh kalau misalnya S2 tuh dapat poin berapa lah gitu kan. Iya, Saya iya. kan belum pernah S2 nih, makanya kan belajar Kan lah ya. pengalaman Mbaknya ini loh. Iya. Gimana tuh Mbak? Oke, untuk Dupak, nah ini juga yang perlu teman-teman yang lain juga pahami gitu ya. Implikasi dari tugas belajar ini enggak hanya kita turun jabatan gitu ya, terus ada pemotongan, tapi kita pegang benefit lain nih, ada manfaat lain yang tentunya lebih besar ketimbang permasalahan non aktif tadi itu. Jadi ketika kita tugas belajar, kalau kayak saya kan saya berangkat dari S1 lalu tugas belajar untuk S2 ya. Nah, ketika pulang lulus otomatis saya sudah mengantongi angka kredit 50 untuk bisa di top up langsung di unsur pendidikan gitu. Bahasanya top up Top gitu ya. up, Oke. gitu. Kayak voucher ya. Betul. Enak Terus kan? terus Ya seperti itu. Jadi ketika ketika saya sudah mengklaim angka kredit saya dari magister tadi,
itu bisa digunakan kalau memang sudah mencukupi angka kredit yang lainnya, bisa digunakan untuk kenaikan jenjang atau pangkat. Berarti istilahnya ada top up 50 tadi itu ya. Mm-mm. Lumayan banget loh Mbak. Keren banget ya. Jadi buat info aja, Mbak Anin itu ketika beliau ngambil S2 posisinya tuh 3B ya Mbak Anin ya. Betul, 3B. sudah 3B. Terus kalau mau di jenjang pertama itu kan maksimal kalau 150% nih kalau rajin ya, maksimal tuh 18, something lah. Itu bisa 50 bagi 18 aja tuh 3 tahunan gitu kan. Betul. Ini Mbak Anin dengan setahun atau 2 tahun kuliah bisa dapat 50 gitu ya. Iya. Kita kayak MLM nggak sih nawarin tugas belajar gitu ada? Tapi harus lah, teman-teman AI ini harus semua Oh iya bisa sih, untuk terpacu untuk bisa tugas belajar untuk meningkatkan kompetensi. Berarti tadi ada sedikit drawback-nya sama ada benefitnya ya. Pasti ya. Saya rasa net benefitnya lebih besar lah. Apalagi pengalaman kuliah di Betul. pengalaman kuliah di luar negeri atau even di dalam negeri pun juga is Dalam okay gitu atau kan. luar, Maksudnya kan okay. kayak untuk merefresh terus istilahnya rehat sejenak dari perkantoran gitu ya. Betul. Investasi pendidikan untuk sumber daya manusia itu udah paling oke lah. Wow. Serius Sesuai sih. ini ya arah kebijakan Kita- fiskal ya. Kita ini aja lah bikin asuransi AI apa kayak. Kita udah cocok ini buat nawar-nawarin gitu kan. Oke. Oke, mungkin last statement dari Mbak Anin gitu terkait tugas belajar ini. Jadi, apakah kita sebagai JFA tuh harus gitu? Atau gimana menurut Mbak Anin? Oke. Kalau menurut saya pribadi, tentunya untuk sekolah lagi atau tugas belajar itu banyak sekali manfaatnya gitu ya. Kalau dibilang harus, itu mungkin ya kembali ke pribadi masing-masing. Namun kalau dari pengalaman yang sudah saya rasakan, banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh nih Mas Kanda. Kalau kita bisa dapat tugas belajar gitu ya, bisa ambil beasiswa, bisa kuliah lagi gitu. Nggak hanya saja kita menambah ilmu, tapi juga kita dapat benefit untuk pengembangan karir ke depan, apalagi sebagai JF nih ya. Ketika kita kuliah gitu, kita kan belajar tentang apa ya? Ya mau nggak mau pasti balik ke arah teori gitu ya, belajar teori. Tapi di satu sisi kita sebenarnya diuntungkan nih bagi kita pegawai yang memang sudah pernah bekerja, lalu kita kembali ke dunia perkuliahan. Jadi kita seperti merefresh gitu teori-teori yang ada untuk nanti bisa digabungkan diselaraskan gitu dengan pekerjaan kita sehari-hari. Refresh Jadi dan nanti menambahnya. jadi nanti ketika kita balik lagi ke tempat kerja, ke kantor gitu ya, analisis kita bisa lebih komprehensif dan kita lebih bisa punya helikopter view gitu ya Waduh. dalam melakukan analisis dalam pekerjaan gitu seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu nggak cuma ngawang-ngawang ya. Jadi udah ada dasar teori atau apa yang sudah pernah kita pelajari di sekolah dulu gitu. Jadi ya saya rasa jika ada kesempatan bagi teman-teman AAI gitu untuk bisa sekolah lagi, ambil aja gitu, terus berusaha gitu ya untuk bisa ambil kesempatan itu gitu karena net benefitnya lebih besar menurut saya seperti itu. Iya, buat tambahan info aja kayak beasiswa S2 tuh banyak ya, kayak ada AS. Jadi Mbak Anin ini dari AS beasiswanya dari pemerintah Australia, ada Chevening juga dari pemerintah Inggris, Fulbright Amerika, terus ada juga LPDP nih dari pemerintah Indonesia juga. Banyak kok kesempatan buat melanjutkan studi lagi S2. Terus oh iya serius, nambahin satu lagi. Kalau berarti kan Mbak Anin tadi posisinya TB nih ya, tugas belajar ya? Ada tuh saya pernah dengar IB itu, izin belajar itu beda atau gimana tuh? Oke, kalau izin belajar itu kita meminta izin ke organisasi untuk belajar tapi dengan biaya sendiri ya. Biaya sendiri. Dan statusnya, nah ini perbedaannya nih kalau TB sama IB. Kalau TB kita statusnya di nonaktifkan sementara, sedangkan kalau IB kita tetap aktif sebagai pegawai. Jadi kita tetap paralel kuliah iya, bekerja dapat penugasan dalam pekerjaan juga iya, seperti itu. Perbedaan biaya juga ya, biaya kalau misalnya tugas belajar rata-rata mungkin beasiswa dibiayai oleh pemerintah atau ya lembaga pendonor. Nah kalau IB otomatis dari biaya sendiri gitu, status pun berbeda tadi seperti itu. Namun kalau untuk sebagai JF, perlakuan angka kredit yang diperoleh ketika setelah lulus TB maupun IB itu sama, akan dapat top up tadi gitu. Makanya kan sangat ini ya menarik sekali ya. Jadi bisa melanjutkan studi tuh. Jadi intinya apapun jalurnya TB atau IB, yang penting fokusnya melanjutkan studi ya. Menambah pengetahuan. Masalah top up itu kayak bonus lah ya. Bonus betul. Ngejar top upnya dulu ya. Nanti kuliahnya malah jadi sekadar kuliah doang gitu kan. Iya.
Luar biasa sekali Mbak Ani ini. Mungkin bisa menjadi salah satu inspirasi buat kita untuk melanjutkan tugas belajar kali ya. Mungkin itu saja untuk episode Disangga kali ini Mbak Anin. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Terima kasih, Mas untuk hadir Kanda. dalam podcast Disangga ini. Mungkin lain kali bisa kita undang lagi nih. Kayak menarik bahasan-bahasan tentang kapasitas pribadi gitu kan, meningkatkan kapasitas pribadi itu menarik sih. Terima kasih. Oke, ya. itu saja dari saya. Akhir kata, terima kasih buat atensinya. Salam analis anggaran Indonesia.